Selamat datang kembali dalam pembahasan kita tentang 7 pembiasaan berakhlak mulia di Al-Fat. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas kebiasaan yang kedua, yaitu sholat. Kita akan cari tahu bagaimana sih sebuah ritual harian bisa menjadi ibaratnya cetak biru untuk karakter kita seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua untuk menyelami sebuah topik yang mungkin sering kita anggap cuma rutinitas. Padahal sesungguhnya ini adalah fondasi terkuat untuk membentuk karakter. Nah, coba deh kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Bagaimana caranya sebuah ibadah yang kita lakukan setiap hari bisa membentuk karakter mulia kita untuk seumur hidup? Ini bukan cuma pertanyaan biasa loh. Inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Yuk kita cari jawabannya bersama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di Al-Fat ada pandangan yang sangat mendasar. Sholat itu dipandang sebagai tiang utama. Bukan cuma tiang agama, tapi juga tiang bagi akhlak mulia. Nah, disinilah letak keunikannya. Filosofi di Al-Fat itu melihat sholat bukan cuma sebagai kewajiban ritual. Tapi lebih dari itu, sholat adalah sebuah proses inti. Sebuah metode yang sangat aktif untuk menempa dan membangun karakter mulia yang nantinya akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari para santri. Tentu, kalau metodenya sekuat ini, dasarnya juga pasti kokoh kan? Nah, sekarang yuk kita gali lebih dalam. Apa sih makna dan keutamaan sholat langsung dari sumbernya Al-Quran? Biar kita paham kenapa posisinya begitu sentral. Untuk benar-benar paham keutamaannya, kita harus lihat langsung ke sumbernya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang dikatakan Al-Quran tentang betapa pentingnya ibadah yang satu ini? Kita mulai dari surat An-Nisa ayat 103. Ayat ini menegaskan status sholat dengan sangat jelas. Ini bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Nah, inilah fondasi pertama dari disiplin karakter, ketaatan tanpa kompromi pada perintah Sang Pencipta. Selanjutnya, ayat ini menyoroti sesuatu yang istimewa, yaitu waktu subuh. Coba bayangkan, sholat kita di waktu fajar itu disaksikan langsung oleh para malaikat. Wah, ini kan memberikan dimensi spiritual yang luar biasa ya, sebagai pengingat kuat bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Dan ini dia nih, poin yang paling transformatif. Ayat dari surat Al-Ankabut ini mengungkap fungsi sholat sebagai perisai moral. Perhatikan deh kata-katanya. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sholat yang benar itu secara aktif melindungi kita. Jadi bukan cuma ritual pasif, tapi sebuah benteng karakter yang kita bangun 5 kali setiap harinya. Oke, tadi kita sudah bahas kenapanya, sekarang kita beralih ke bagaimananya. Yuk, kita lihat bagaimana disiplin ibadah ini diterapkan secara nyata di lingkungan Al-Fat. Jadi, di Al-Fat, disiplin ini dibangun di atas 2 pilar utama. Pilar pertama, tentu saja, sholat wajib. Ini fondasinya yang kokoh, tak tergoyahkan dan dilaksanakan berjamaah setiap hari. Lalu pilar kedua adalah sholat sunnah, yang fungsinya untuk memperindah dan memperkaya hubungan spiritual kita. Bukan sebagai beban loh, tapi sebagai sebuah kesempatan. Dan coba lihat, praktek ibadah harian mereka itu kaya sekali. Mulai dari sholat tahajud di malam hari, lanjut sholat duha di pagi hari, ada juga rawatib yang mengiringi sholat wajib, sampai sholat awabin setelah maghrib. Ini benar-benar sebuah pembiasaan yang tujuannya untuk membangun stamina spiritual. Tentu saja, semua disiplin dan pembiasaan ini ada tujuannya. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih buah manis yang bisa dipetik? Karakter positif apa yang akan tumbuh dari konsistensi atau istiqomah dalam sholat ini? Buah yang pertama, dan ini yang paling utama, tumbuhnya di dalam hati. Dengan terbiasa sholat, hati kita itu secara alami akan selalu terhubung dan mengingat Allah. Sholat itu ibarat latihan terus-menerus, yang membuat zikir bukan lagi paksaan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Buah yang kedua adalah soal rasa aman. Jadi, ditanamkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa istiqomah dalam sholat akan mendatangkan penjagaan dari malaikat dan pertolongan langsung dari Allah. Ini bisa membangun rasa percaya diri yang tidak gampang goyah. Lalu yang ketiga, ini mengubah mentalitas. Sholat itu menumbuhkan rasa syukur yang dalam. Efeknya apa? Coba deh pikir, orang yang pandai bersyukur itu kan tidak akan mudah mengeluh. Jadinya, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh, pekerja keras, karena fokusnya adalah pada nikmat, bukan lagi pada kesulitan. Dan yang terakhir, buah keempat. Hubungan vertikal kita yang baik dengan Allah, itu pasti akan terpancar ke hubungan horizontal kita dengan sesama.
karakter dermawan dan gemar bersedekah akan tumbuh subur. Logis kan, hati yang selalu terhubung pada Sang Maha Pemberi, ya pasti akan terdorong untuk selalu memberi juga. Baik, sebagai penutup, mari kita rangkum. Apa sih inti atau ruh dari program pendidikan sholat di Al-Fat ini? Apa tujuan akhir yang ingin dicapai? Nah, inilah dia ruhnya. Ada 4 pilar utama di sini, jadi ini bukan cuma soal gerakan sholat ya. Ini tentang menanamkan disiplin waktu, membangun ketaatan pada aturan, menumbuhkan kesadaran spiritual yang tinggi, dan yang paling penting, menjadikan sholat sebagai fondasi kokoh tempat semua akhlak mulia lainnya bisa tumbuh. Pembahasan kita sampai di sini, tapi saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana jika kita semua mulai memandang sholat bukan lagi sekedar kewajiban, tapi kita melihatnya sebagai kunci utama, sebagai alat paling ampuh yang kita miliki untuk membuka versi terbaik dari diri kita? Coba direnungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.